Tanggapan yang diberikan oleh Yunus ketika menerima dua perintah Tuhan itu berbeda. Di perintah pertama ia melarikan diri, di perintah kedua ia tunduk atau taat dengan pergi ke Niniwe. Jadi Yunus itu adalah konsepnya, kalau kita lihat di perjanjian lama, ini konsep Yunus, sedangkan konsep di perjanjian baru itu ada rasul yang namanya Rasul Thomas. Dia baru percaya kalau dia melihat apa yang terjadi dengan kehidupan selanjutnya. Ya. Jadi Yunus ini adalah nabi yang sama konsepnya seperti Rasul Thomas. Karena jika aku tidak mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini sama dengan yang terjadi dengan Niniwe. Yang terjadi dengan Yunus mau pergi ke Niniwe. Setelah ada angin ribut, bencana, dan akhirnya merugikan orang lain, perahunya mau tenggelam, dia pun tidak ada reaksi untuk berdoa, hanya dia takut kepada Allah saja. Justru reaksi orang-orang yang berada di dalam kapal yang punya reaksi yang luar biasa. Di perintah yang kedua ini nampak nyata kasih Tuhan, sebab ia tetap bersikeras memanggil Yunus sebagai nabinya meskipun sebelumnya Yunus pernah tidak taat dan malah melarikan diri. Sekali tertulis tetap tertulis. Sekali kehendak Allah tetap kehendak Allah. Maka kita sebagai orang Kristen sekali dibaptis tetaplah menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi pengikut Kristus. Jadi belas kasih Allah itu kepada Yunus itu luar biasa. Sekalipun dia melarikan diri, memberontak terhadap Allah, tetapi kasih kepada Yunus itu yang tidak taat dan melarikan diri dari tanggung jawab tetap diberikannya. Jadi perutusan Allah kepada kita itu tetap kekal, abadi, dan selama-lamanya. Isi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe adalah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bab 3 ayat 4. Nah, itu bisa kita baca di situ. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bab 3 ayat 4. Kata ditunggang balikkan pernah disebut dalam Kejadian 19 ayat 21. Kejadian 19 ayat 25, Kejadian 19 ayat 29. Untuk menggambarkan kehancuran Sodom dan Gomora. Nah ini bukan hanya mitos tetapi fakta. Sehingga apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, kota yang luar biasa kaya tetapi penuh dengan kejahatan, itu sudah tersebar di seantero negeri. Apalagi kan memang Niniwe itu jaraknya sekitar 5.250 kalau saya tidak salah kemarin ya. Jadi tidak terlalu jauh. Tidak seperti Tarsis yang 45.000 kilometer. Kalau ini kan 5.000. Jadi dari cerita-cerita ini adalah kesaksian nyata. Karena waktu itu memang orang Niniwe tahu tentang Sodom dan Gomora itu. Walaupun udah sekian jaraknya begitu jauh ya. Tapi cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi untuk memahami bahwa apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora itu memang benar-benar fakta. Realita, bukan fiksi. Jadi ini menggambarkan. Akan tetapi bila Sodom dan Gomora benar-benar ditunggang balikkan, Niniwe tetap aman karena orang-orang Niniwe bertobat dan percaya kepada Allah. Yunus bab 3 ayat 5. Nah ini perbedaan adalah antara Sodom dan Gomora. Kalau Sodom dan Gomora itu kan Abraham yang bernegosiasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allah, kalau 50 orang ada orang baik gimana Sodom dan Gomora? Tidak akan dihancurkan. Kalau ada 40 tidak akan dihancurkan, 30 tidak akan dihancurkan. Ya kan? 20 tidak akan dihancurkan, 10 tidak dia akan dihancurkan, 5 orang tidak akan dihancurkan. Memang tidak sampai hanya 5 orang, hanya 4 orang saja kan. Jadi sebenarnya
kasih Allah kepada Sodom dan Gomora itu sudah terjadi. Orang yang baik diselamatkan, itu Lot, istrinya dan 2 anaknya. Tetapi akibat ketidakpercayaan istrinya akan firman perkataan dari malaikat Allah itu, dia jadi tiang garam. Jadi 3 orang lah yang keluar dari Sodom dan Gomora dengan selamat. Ya. Nah, orang-orang Niniwe ini berbeda dengan Sodom dan Gomora. Karena dia sudah tahu cerita itu dan itu memang fakta, realita. Ya. Maka mereka bertobat dan percaya. Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 lebih bercerita tentang pergulatan sang nabi sendiri setelah mewartakan pertobatan daripada tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Jadi, ketika dia mau disuruh ke Niniwe, dia melarikan diri dan tidak taat. Lalu karena kejadian dia dicampakkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar dan dimuntahkan ke pantai daerah Niniwe, ya. Ujung-ujung dia lalu percaya kepada Allah. Tetapi setelah dia menyampaikan perintah itu, justru dia malah kecewa, menyesal. Ya, menyesal. Jadi Allah ingin mengajar dan menghajar Yunus itu kembali bahwa jangan seperti orang bodoh. Sama seperti kita, ketika kita sudah melayani orang dengan baik pada masa lalu kita menyesal. Itu adalah kebodohan dan ketololan. Ya. Dulu kita berbuat baik, bagus, ya kan? Lalu kita menyesal. Dulu kita jadi pejabat, berbuat baik dengan orang, lalu kita menyesal. Ya jangan menyesal. Karena perbuatan yang baik itu tidak boleh disesali. Yang harus disesali itu adalah perbuatan yang jahat, yang dosa, yang kriminal, yang melanggar aturan. Tetapi perbuatan baik dan benar yang bapak-bapak lakukan, saudara-saudara lakukan, ya, bertanggung jawab dengan keluarga, mencari nafkah, ya kan, kemudian membuat rumah, ya kan, membuat ladang, ya. Jangan setelah masuk ke dalam tempat retret yang panjang ini lalu pulang nanti tidak mau lagi, ya kan, bekerja, berladang, noreh getah, ya. Jadi mungkin perbuatan-perbuatan yang baik dulu itu dianggapnya adalah sia-sia. Padahal perbuatan yang jahat itulah yang sia-sia. Jadi jangan sampai pelita itu dimasukkan ke dalam gantang. Ya, harus ditempatkan di kaki dian. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Bagaimana cara mengasinkan garam kalau dia sudah tawar? Nah, kembali ke cerita ini atau kisah ini, ya, jelas di situ. Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 lebih bercerita tentang pergulatan sang nabi sendiri setelah mewartakan pertobatan daripada tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Bila di atas kapal sikap Yunus yang memberontak diperlawankan dengan sikap awak kapal yang taat, Yunus bab 1, di Niniwe sementara orang-orang Niniwe bertobat, Yunus bab 3. Yunus memberontak untuk kedua kalinya, Yunus bab 4. Jadi 2 kali dia memberontak. Ya. Sama cerita, ya, Petrus itu waktu dia mau melarikan diri dari Roma. Itu kan dia bertemu dengan Yesus, maka ada kata-kata, ya kan, quo vadis Domine, ya kan. Mau kemana Tuhanku? Mau disalibkan 2 kali. Makanya Petrus itu berbalik ke Roma dan akhirnya dia ditangkap dan dia tidak layak disalib. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalib dengan terbalik. Bukan lalu ada yang katakan itu dajjal. Nah inilah kadang orang-orang ini, ya, memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Petruslah yang meminta dia disalibkan terbalik. Mengapa mereka mendapat hukuman salib? Karena memang mereka bukan orang Roma. Beda dengan Paulus. Paulus tidak disalib tetapi, ya kan, dipenggal lalu darahnya itu dicampakkan ke jalan Roma. Karena dia adalah orang, ya, Roma atau berkewarganegaraan Roma. Sekaligus dia juga adalah orang Yahudi.
Nah, tapi Petrus itu minta disalib terbalik. Nah, kembali lagi ke konteks ini, Yunus memberontak untuk kedua kalinya. Ya, Yunus bab 4 itu. Meskipun sang nabi menaati perintah Tuhan, belum tentu itu dilakukannya dengan sepenuh hati. Ya, kita datang di tempat ini karena mungkin tidak enak dengan pengurus gereja, dengan kawan kita sesel, atau dengan kawan-kawan yang lain. Ya, mungkin untuk bersantai, ya kan? Ada tempat yang luas, ya. Mungkin menikmati kipas angin, menikmati suasana teduh, tenang, ya kan? Tapi hati kita tidak dicurahkan kepada firman Tuhan, atau tidak sepenuh hati untuk mencintai firman Tuhan. Disinilah pergulatan Yunus. Bila di atas kapal ia lebih memilih untuk dibuang ke laut daripada berseru kepada Allah, bab 1 ayat 12. Jadi Yunus ini udah mati akal lah. Lebih baik mati katanya. Anehnya Yunus ini bukan dia berseru kepada Allah minta dibuang ke laut. Kan ini kan permintaan Yunus minta dibuang ke laut. Ya. Setelah Niniwe diampuni, ia memilih untuk mati daripada mengenal kebenaran Tuhan, bab 4 ayat 3. Ini yang terjadi. Jadi orang Kristen sengsara. Ya kan? Berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, melayani, memberikan orang derma, kolekte, perpuluhan, bernasar. Toh nasibnya begini juga. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita disadarkan bahwa ya kebenaran Tuhan itu menghidupkan. Malah Yunus terbalik. Juga sebagaimana awalnya ia menghindar untuk pergi ke Niniwe, bab 1 ayat 3. Setelah membuat orang-orang Niniwe bertobat, ia menolak untuk meninggalkan Niniwe dan kembali ke negerinya, bab 4 ayat 5. Dia tidak mau balik lagi ke negerinya. Ia menolak untuk meninggalkan Niniwe dan kembali ke negerinya, bab 4 ayat 5. Karena dia mau lihat apa yang terjadi dengan bangsa Niniwe ini nanti ini. Ya. Jadi Yunus ini malah menyesal melakukan perbuatan baik, melaksanakan firman Tuhan. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Ia tetap tinggal di sebelah timur kota Niniwe dan mencoba untuk membuktikan kepada Allah bahwa dirinya benar. Nah, ini kadang kita ini kan membenarkan diri, bahkan cicak. Nah, dengarlah cicak itu udah ngomong. Kalau kita misalnya ngomong tentang orang, kelakuan orang, perbuatan orang, lalu cicak bunyi, mulailah, dengarlah cicak tuh. Jadi cicak tuh dianggap binatang yang membenarkan kita ini. Ya. Nah, Yunus ini ya masih dia ingin membenarkan diri di hadapan Allah. Apa yang sebenarnya membuat Yunus menolak untuk mewartakan pertobatan? Yunus bab 1 dan seakan terpaksa melakukannya, Yunus bab 4. Ya. Mari kita lebih mendalami lagi bacaan ini. Allah pengasih dan kekesalan Yunus ayat 1 sampai 4 ya di bab 4. Kisah dalam Yunus bab 4 dibuka dengan pemberitahuan tentang situasi hati Yunus. Gundah gulanau, kacau, risau. Ya, galau. Bahwa ia sangat kesal dan marah, bab 4 ayat 1. Kesal dan marah. Nah, ini sering terjadi. Kalau kita pelayanan, kita kesal dan marah, apa akibatnya? Ya. Apa yang terjadi kalau kita kesal dan marah? Ya kan? Nah, yang terjadilah seperti itulah mungkin perasaan Yunus. Dalam bahasa Ibrani, kata kesal, mengesalkan menggunakan kata ra'ah. Kata yang juga digunakan dalam bab 1 ayat 2 untuk menggambarkan kejahatan orang-orang Niniwe. Jadi aneh. Kalau kita kesal dan marah terhadap kawan kita tidak datang ke gereja. Kita kesal dan marah karena diri kita tidak datang ke gereja. Ya. Bisa jadi saat Yunus melarikan diri dari perutusan pertama, bab 1 ayat 2 sampai 3, ia sudah menyimpan kekesalan ini. Juga ketika ia kemudian berangkat ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan, hatinya masih kesal. Apa yang membuat sang nabi menjadi sangat kesal? Nah, ini pertanyaan, mengapa dia sangat kesal? Sebelum membicarakan kekesalan Yunus dalam bab 4 ayat 1,
Perikop membicarakan tentang Allah yang membatalkan murkanya terhadap orang-orang Niniwe karena mereka bertobat. Bab 3 ayat 9 sampai 10. Selanjutnya Yunus menjelaskan mengapa ia melarikan diri. Nah, ini dia nih. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Ya, waktu dia di Yerusalem ya, negeriku itu. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bab 4 ayat 2. Nah, inilah penyebab kekesalan dirinya. Alasan Yunus menjadi kesal karena melihat apa yang dilakukan Tuhan Allah. Ia berbelas kasih dan tidak jadi menghukum. Itu ya. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi Allah itu membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, kata menghukum yang jahat itu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat sampai titik akhir hidupnya. Sama seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi nanti Yesus, ya, tanggungan Sodom dan Gomora itu akan lebih ringan ketimbang tanggungan. Kan ada Yesus mengatakan itu ya kepada ya Korazim, ya kan, Kapernaum. Ya kan, kota-kota di mana karena sudah ada pewartaan tapi mereka menolak untuk bertobat. Kalau Sodom dan Gomora, ya kan, pewartaannya itu ada pada Lot, tapi Lot tidak berdaya di sana. Ya. Nah, kembali ke konteks ini, ya. Kita bisa lihat di situ. Doa Yunus dalam bab 4 ayat 2 mendengungkan kembali Keluaran bab 34 ayat 6 yang juga diulangi dalam kitab Yoel bab 2 ayat 13. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di sini ditemukan hal yang ironis lagi. Sementara Raja Niniwe mencintai kehidupan dan mengharapkan bahwa Allah berbelas kasihan dengan mengampuni dosa-dosanya dan dosa rakyatnya, Yunus bab 3 ayat 9, Yunus malah marah dan kesal karena mengetahui bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, bab 4 ayat 2. Bisa jadi seperti itu. Ngapa orang kayak gitu dibaptis? Udahlah ya, jahat, pemerkosa, pembunuh lagi. Itu sering terjadi dengan diri kita. Ya kan? Jadi memang hal-hal semacam itu terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam ya iman kita. Baginya Allah itu semestinya bersikap adil, yaitu memberikan ganjaran setimpal kepada penduduk Niniwe dengan menghukum mereka karena mereka jahat, bukannya mengampuni. Jadi maunya kita itu kan orang yang jahat itu dimampuskan, dihancurkan oleh Allah. Jadi kita tuh seakan-akan memerintahkan Allah. Ya enggak bisa begitu dong. Allah itu berbelas kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta. Kekesalan Yunus ditumpahkan dengan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Bayangkan. Ya. Sering terjadi mungkin sikap hidup kita. Udahlah Tuhan cabut ya nyawa. Mungkin waktu awal-awal masuk di tempat retret ini semuanya menginginkan itu. Pasti sengsara lah di tempat ini. Menderita. Apalagi kalau nonton film-film dulu kan masih kecil. Bagaimana kondisi penjara kan. Semuanya pasti ketakutan kan. Ya. Mulai dari proses penangkapan. Mungkin sudah ya berpikir untuk mengakhiri nyawanya. Mau minum baygon kah, rendap kah, gromosom kah, lihat tali. Ya. Saya ingat seorang anak itu mencuri duit bapaknya di Lumar ya. Jadi penjara di Polsek itu memang agak angker katanya. Gelap. Ya kan, padahal bapaknya ingin memberikan pengajaran kepada dia. Tiba-tiba baru semalam, karena mungkin ketakutan, di sel itu dia sendiri. Akhirnya dia menggantung dirinya. Nah, bayangkan. Ya. Dia lebih mau nyawanya hilang ketimbang dia mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dosa atau yang jahat.
Ini yang terjadi dengan kita. Lebih baik mati daripada hidup, ungkapnya, kata Yunus ya, bab 4 ayat 3. Itu yang sering terjadi. Kalau kita ngatur anak, kesal dengan anak, ya kan, lalu ngomong seperti itu. Nah, ini memang kekesalan-kekesalan yang justru malah kita malah minta malapetaka, minta musibah dan sebagainya. Ya. Sebelum Yunus juga pernah dikisahkan seorang nabi yang menginginkan untuk mati dalam rangka menjalankan perutusan dari Tuhan. Namanya Elia. Itu. Elia itu pernah meminta mati dengan Tuhan karena memang berat. Ya, kita diutus di tempat orang-orang yang tak mengenal Tuhan Allah, itu berat. Atau dia mengenal Tuhan Allah, malah dia mengatakan itu tidak Tuhan Allah. Ya, kita diutus untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Jadi setelah kita menjadi pengikut Kristus kan kita kenal siapa Tuhan Allah dan kita tahu dialah Yesus Kristus, itulah Tuhan Allah. Bagi orang Yahudi, orang Ibrani, Tuhan Allah itu adalah Yahweh, Adonai, Elohim, Yahweh, ya kan? Tapi bagi kita orang Kristen, Tuhan Allah itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Elia ya, setelah mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel, Elia diancam oleh Ahab, raja Israel, untuk dibunuh. Nah, ini. Padahal ya, dia mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel. Elia diancam oleh Ahab, raja Israel, untuk dibunuh. Saat ia melarikan diri dari bahaya itu, ia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya karena merasa gagal. Udahlah kita ini ya, perutusan yang mengutus kita Allah orang Israel. Lalu raja Israel juga mau membunuh dia. Ya. Itu dikisahkan dalam 1 Raja-Raja bab 19 ayat 4. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Elia dan Yunus. Ini ada persamaan dan perbedaan. Ya kan? Elia memang mau minta mati karena dia mau dibunuh raja Israel. Tetapi dia melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kalau Yunus ya berbeda, dia tidak melaksanakan perintah Tuhan tapi mau mati. Bila Elia ingin mati karena merasa misinya tidak berhasil, karena gagal tadi itu, udahlah kita berperang dengan orang-orang raja-raja Baal itu. Lalu raja Israel pula mau bunuh dia lagi. Misinya gagal. Sebaliknya Yunus ingin mati karena justru misinya berhasil. Nah, ini terbalik. Elia karena misinya gagal, Yunus itu karena misinya berhasil. Ini aneh kan manusia? Jadi si Elia minta mati itu karena misinya gagal. Sedangkan Yunus karena misinya berhasil. Misi itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada dia. Lihat bangsa Niniwe itu bertobat, malah dia pula yang ya mau mati Yunus ini.